Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahathukum ala ta'atillahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin rahimakumullah, ada rasa bahagia, ada rasa bangga, namun ada rasa haru juga kita sampai pada Idul Adha 1442 pada hari ini. Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kepada kita kesempatan hidup dan taubat di sisa-sisa umur kita ini untuk semakin banyak mengabdi kepadanya. Namun daripada itu ada banyak kekurangan, kekhilafan yang kita lakukan dalam setahun terakhir ini. Dan di hari yang baik ini, sejak kemarin di hari Arafah, Nabi mengatakan bahwasanya doa terbaik itu adalah doa di hari Arafah. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa siang yang paling baik itu adalah siang Arafah dan malam yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka itu kita laksanakan 10 awal daripada Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari puasa Arafah kemarin, dari malam hari ini hingga hari tasyrik nanti kita melaksanakan udhiyah atau kurban. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sama-sama maklum tidak banyak orang yang bisa melaksanakan haji pada tahun ini akibat adanya wabah alias pandemi. Dalam sejarah memang pernah berpuluh-puluh kali tidak dilaksanakan haji dalam jumlah massal dan banyak, dan itu secara fikih tidak masalah, karena memang di antara syarat haji itu adalah istita'ah. Istita'ah itu di antara adalah kemampuan kita melaksanakan haji dari sisi faktor kesehatan, keamanan, keterancaman jiwa. Maka para ulama mengatakan bahwasanya haji tahun ini dilaksanakan secara terbatas saja, khusus bagi mereka yang telah bermukim di Arab Saudi, termasuk masyarakat luar Saudi atau warga negara luar Saudi yang kebetulan sudah tinggal di Saudi saat ini juga bisa melaksanakan ibadah haji, termasuk 150 orang dari Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita mendambakan untuk bisa melaksanakan syariat Nabiullah Ibrahim itu. Nabi Ibrahim telah memerintahkan atau telah menyeru kepada kita semua, wa'adhin fin nas bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kita semua telah diseru, kita semua pun ingin sesungguhnya untuk melengkapi dan mencukupkan melaksanakan di antara rukun-rukun Islam itu, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, dan kita semua ingin melaksanakan haji. Baitullah adalah satu bangunan yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah
Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun di muka bumi adalah Baitullah di kota Makkah. Namun kemudian ditinggikan dan disempurnakan. Makanya redaksi dalam ayat itu mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Ibrahim mengangkat, menyempurnakan, meninggikan bangunan itu beserta anaknya, dan anaknya ketika membangun itu membuat sebuah tempat untuk istirahat atau kamar yang hari ini disebut dengan Hijr Ismail. Dan Ibrahim juga pernah berdiri di satu tempat yang di situ meninggalkan bekas yang kemudian disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam bukan artian kuburan, tetapi bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia bersama anaknya Ismail meninggikan dan menyempurnakan Ka'bah itu. Sejak zaman Nabi Ibrahim terus dilaksanakan haji turun temurun pada anak-anaknya itu. Ketika zaman jahiliyah ternyata orang-orang jahiliyah pun juga melaksanakan haji, namun mereka menyimpangkan itu. Mereka menyelewengkan ajaran haji yang sesungguhnya adalah ajaran tauhid. Mereka laksanakan di Bukit Safa ada satu patung yang besar, patung Hubal. Mereka tempatkan pula di Bukit Marwah ada satu berhala yang besar. Sehingga ketika Nabi membuka kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah atau disebut dengan Futuh Makkah, ditemukan ada 360 berhala yang ada di seputar Ka'bah, termasuk yang ada di Bukit Safa dan Marwah. Ada Jibti, Naham, Tawud, Hubal, Manat. Bahkan termasuk di antara patung-patung itu mereka namakan dengan nama Allah. Jadi mereka mengatakan, kami tetap menyembah Allah. Kami tetap menyembah Allah, tetapi kami sembah juga Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain? Mereka mengatakan, yuqarribuna ilallahi zulfa, untuk menjadi perantara kami ketika kami menyembah Allah itu. Maka kami membuat perantara dengan patung-patung itu, dengan Tawud, Naham, Jibti, Tawud, Hubal, dan segala macamnya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam datang untuk menghilangkan ajaran musyrik itu. Islam datang untuk kembali kepada ajaran tauhid. Maka itu dikatakan u'budullaha wahdah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Berulang-ulang kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Islam satu-satunya agama di dunia ini yang mengawali proses masuknya ke dalam agama itu dengan kata-kata nafi, dengan kata-kata peniadaan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Bukan kita mengakui aku bertuhan Allah, tetapi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua itu tidak ada, semua itu makhluk, semua itu nafi, semuanya istisnanya illallah. Itulah dalam Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'buduka wa nasta'inuka, kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Maka itu ajaran haji sesungguhnya mengajarkan kepada kita makna tauhid. Orang yang telah sampai ke Baitullah, baik haji ataupun umrah, tauhidnya semakin hari semakin benar. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah Ka'bah, rumah Allah. Itulah Ka'bah ketika orang datang disunatkan untuk tawaf qudum. Nanti ada tawaf ifadah. Kita akan pulang melaksanakan pula tawaf wada atau perpisahan. Itulah sentral kita. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, ya, kita dianjurkan untuk menghadap, kita disyariatkan untuk menghadap. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kita berada, maka kita ketika sholat palingkan wajah kita dan seluruh tubuh kita menghadap ke arah Ka'bah sebagai sentral, sebagai titik orbit bahwasanya Ka'bah adalah Baitullah, sebagaimana matahari yang dikelilingi ya, oleh planet-planet. Jikalau dia keluar dari orbitnya itu, maka berantakanlah planet-planet itu, bertabrakanlah dia semua. Maka Ka'bah adalah
sentral kita semua agar hati kita selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tawaf, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menggantungkan hati mu'allaqun ila baitillah. Kalau kita tidak bisa untuk sampai pada Baitullah yang ada tanah suci, maka hati kita mu'allaqun bil masajid, selalu terikat, terpaut dengan masjid yang ada di sekitar kita. Karena di antara tanda-tanda orang yang dilindungi nanti di padang mahsyar itu adalah orang yang hatinya terpaut selalu pada masjid ataupun surau. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, makna haji adalah Arafah. Al-hajju bi Arafah, kata Nabi. Pembeda haji dengan umrah itu adalah Arafah. Wukuf artinya berdiam. Meskipun orang tersebut sakit, dia tetap wajib dihadirkan ke Arafah meskipun hanya sebentar. Arafah bisa makna mengenal. Disitulah dulu di Jabal Rahmah antara Adam dan Hawa, bapak moyang kita, diperjumpakan kembali ketika ia diturunkan ke dunia. Dia saling mengenal kembali. Disitulah pula kita seluruh umat Islam dari berbagai penjuru belahan dunia saling kenal. Yang hitam, yang putih, yang kuning, yang merah, semuanya saling kenal bahwasanya kita diciptakan dari berbagai macam kabilah yang tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal antara satu dengan yang lain. Selanjutnya melontar jumrah sebagai tanda bahwasanya dalam hidup ini kita harus senantiasa menjadikan syaitan sebagai musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu di antara makna-makna haji. Kalau diajarkan kepada kita tentang sa'i bermakna adalah usaha. Usaha sebagaimana ibunda kita Hajar ketika dia berusaha keras untuk mencarikan minum anaknya Ismail yang masih bayi, bolak-balik antara Safa dan Marwah. Allah ingin kita semua ini berusaha dengan sungguh-sungguh. Di ujung usaha itulah kita akan temukan yang namanya takdir. Jadi antara ikhtiar dan takdir berbanding lurus. Tidak bisa kita hanya berusaha saja tanpa ada doa dan tawakal. Pun sebaliknya, tidak mungkin kita hanya berdoa dan bertawakal saja tanpa berusaha. Keduanya adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kasab, itulah antara ikhtiar dan takdir. Harus seimbang kita melaksanakannya sebagaimana ibunda Hajar, istri daripada Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan insyaallah, dan saya yakin tahun depan kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Sudah 2 tahun terhenti, tidak ada kegiatan umroh selama 2 tahun terakhir ini. Kita semua merindukan untuk bisa sujud di depan Ka'bah. Kita merindukan untuk bisa hadir dalam raudhah, menyampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di antara syariat Idul Adha itu adalah melaksanakan kurban. Sebagaimana juga kita maklum, kurban juga berasal daripada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia digoda oleh syaitan ketika akan melaksanakan perintah Allah itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu malam Ibrahim bermimpi. Ibrahim itu awalnya tinggal di Palestina. Anaknya dan istrinya dia hantar di Makkah. Lama dia terpisah dengan anaknya itu. Ketika dia sampai ke Makkah kembali, Ismail sudah remaja. Namun apa yang terjadi? Allah ingin menguji Ibrahim. Benarkah kecintaannya kepada Allah mengalahkan segalanya, bahkan mengalahkan dirinya sendiri dan keluarganya? Allah berikan wahyu dalam mimpi itu berturut-turut 3 malam. Ketika itu Ibrahim sebagai seorang yang bijaksana dan demokratis, dia mengajak musyawarah anaknya. Wahai ananda, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tar. Wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku tadi malam melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ibrahim?
Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itulah anak yang saleh, melaksanakan perintah Allah, taat pada orang tuanya, diminta untuk disembelih, dia serahkan lahirnya. Anak yang durhaka seperti halnya Kanaan, anak Nabi Nuh, diajak ke naik kapal. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku ke sini. Hindari banjir besar ini karena dia akan menenggelamkan semuanya termasuk dirimu, menenggelamkan kota ini. Apa jawab si anak durhaka itu? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung itu yang bisa melindungi aku dari banjir bandang yang luar biasa ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sepakatlah sudah Ibrahim dan anaknya melaksanakan penyembelihan itu. Mereka pun berjalan, tapi syaitan ingin terus menggodanya. Ibrahim melempar batu yang ada di depannya kepada syaitan itu. Maka itulah sejarah Jumratul Ula. Dia tidak bisa untuk menggoda Ibrahim. Dia membujuk anaknya Ismail. Wahai Ismail, kau masih kecil, masa depanmu masih panjang, kenapa kau mau disembelih? Ismail dengan mantap juga mengambil batu. Dia lempar setan itu. Itulah sejarah Jumratul Wusta. Ternyata setan tidak mau kalah dan dia terus gigih. Tidak bisa lewat ayahnya, tidak bisa lewat anaknya. Dia masuk ke ibunya, menggoda Hajar. Wahai Hajar, kau susah payah membesarkan anakmu itu di gurun yang tandus ini. Ketika ia sudah besar, dengan enak saja ayahnya menyembelihnya dengan perintah yang belum jelas, kata setan. Ternyata Hajar juga adalah wanita salihah. Dia ambil batu, dia lempar setan itu. Itulah sejarah Jumratul Aqabah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dilaksanakanlah perintah kurban itu. Namun ternyata Allah hanya ingin memuji. Allah gantikan Ismail itu dengan domba yang sehat, yang besar, yang ternyata kemudian menjadi syariat kepada kita semua untuk terus melaksanakan kurban. Kurban sunnat muakkad dilaksanakan setiap tahun menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu adalah wajib karena Nabi setiap tahun melaksanakan kurban. Bahkan pada usianya yang ke-63 menjelang wafatnya, Nabi berkurban sebanyak 100 ekor kambing. Dari 100 ekor kambing itu 63 ekor beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau. Sisanya sebanyak 37 disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi berkurban itu bukan kita katakan saya sudah berkurban tahun dulu, saya sudah berkurban 4 tahun yang lalu. Bukan sekali seumur hidup, tapi disunatkan menurut mazhab Syafi'i setiap tahun ya untuk terus berkurban. Maka kita berazam, berniat tahun depan kita berkurban. Jadi tahun ini kita tabung pelan-pelan 1 minggu 50.000, insya Allah sampai tahun depan mencapai jumlah yang ditentukan oleh pengurus. Kaum muslimin rahimakumullah. Berkurban sebagai simbol kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang kadang-kadang mampir dalam diri kita. Ada sifat tamak seperti halnya binatang, ada sifat sombong, ada sifat meremehkan orang lain, ada sifat camuk dan segala macamnya. Mudah-mudahan apa yang kita sembelih itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan darahnya, bukan dagingnya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tetapi akibat kita berkurban itu, karena kita berkurban itu, maka ketakwaan kita pun semakin mantap dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa kita. Allah hilangkan pandemi dan wabah yang sangat menyiksa ini. Banyak orang tidak bisa mencari nafkah dengan sempurna. Banyak orang berjatuhan sakit. Banyak orang meninggal dunia karena wabah ini. Allah angkat semua karena amal ibadah yang kita lakukan ini. Dan Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada mara bahaya di din wa dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'zim fil nas bil hajji yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fadin 'amiq. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah
لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار خالق الجنة والنار. أحمده على ما جل لنا من النعم وجنبنا من النقم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار بمفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد على رمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا الخطور إلى بيت العتيق وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغنا لسيدنا محمد من السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.